Halo guys, welcome back again with me Jen. Hari ini aku mau bikin video mengenai tentang diskusi nih ya guys. Jadi diskusi terbuka aja tentang INFP dan karir gitu. Karena menurut aku ini adalah salah satu hal yang sulit banget dan banyak yang struggle gitu dalam menentukan karir, terutama untuk INFP. Dan ini bisa dimulai dari saat kita mau zaman SMA gitu, terus lulus dan mau menentukan kita mau ambil jurusan apa sih, kita tuh udah mulai bingung gitu kan guys. Bukan cuma untuk INFP aja sih, cuman ya aku lebih ke INFP karena aku juga ngalamin sendiri. Jadi menurut aku lebih tahu lebih banyak rasanya dan thought processingnya itu untuk INFP gitu guys. Oke, jadi guys, untuk mengawali pembahasan karir ini, sebelumnya aku mau bahas dulu salah satu, ini teaser juga ya, aku bahas juga mengenai ini di buku aku. Jadi karir itu kan masuk ke dalam stage. Jadi dalam kehidupan itu, di hidup manusia itu, ini berdasarkan buku Mark Manson guys, ada 4 stage. Jadi yang pertama stage mimicry gitu, stage meniru. Terus yang kedua stage self discovery gitu, pencarian jati diri. Terus yang ketiga adalah stage commitment, dan yang terakhir itu stage legacy atau warisan gitu kan guys. Nah, karir ini termasuk ke nantinya kita cari nih karir kita tuh apa, kita maunya kayak gimana, itu kan pas di self discovery. Dan akhirnya kita harus memilih karena kita kemudian akan masuk ke stage commitment gitu kan guys. Jadi apa nih yang mau kita komitmenin di stage ketiga hidup kita ini gitu. Misalnya salah satunya karir, dan ada juga misalnya relationship, kita menikah dengan siapa, terus habis itu juga friendship, kita akan tetap berteman dengan siapa, itu semua akan kita bawa ke stage hidup kita yang komitmen. Jadi kita komitmen terhadap pilihan yang udah kita pilih gitu kan guys. Nah, banyaknya kita sulit dan tersesatnya itu kan pas di stage 2, yaitu self discovery, atau yang termasuk ke dalam stage itu juga adalah life quarter crisis gitu guys, dimana kita bingung gitu ya, karena kita kan lagi self discovery nih. Jadi kita belum tahu bener-bener apa sih yang kita mau, terus siapa itu diri kita, terus apa sih yang berarti buat kita gitu kan guys. Di situ kita sering merasa kesulitan, terutama INFP. Nah, di video kali ini aku narrow down, yang akan aku bahas itu adalah tentang INFP dan karir gitu. Ini lebih ke diskusi, jadi kalau kalian mempunyai pendapat lain, kalian mempunyai pengalaman, silahkan tambahin di kolom komen ya guys. Karena ini berdasarkan thought, aku ngasih tahu thought process aja yang bisa kalian coba. Salah satu cara yang bisa kalian coba untuk tahu nih kira-kira kalian akan milih karir apa sih, atau kalian milih jurusan apa sih nanti gitu. Terus balik lagi ke cerita, kalau misalnya kita zaman SMA tuh ditanya, kamu maunya emang cita-citanya apa, terus atau maunya emang jadi apa, pasti kita kan rata-rata bingung gitu ya orang. Karena sebenarnya yang sering kita bayangin tuh kita pengen jadi apanya gitu loh. Misalnya kita jadi insinyur gitu, tapi kita tidak membayangkan untuk jadi insinyur itu setiap harinya kita harus ngapain gitu loh guys. Coba kalau misalnya kalian bingung nih, kalian tuh mau jadi apa gitu, coba jangan dipikirnya bukan kalian mau jadi apanya, tapi kalian tuh mau ngerjain apa sih guys di sisa hidup kalian nanti gitu. Apa yang mau kalian kerjain. Kalau misalnya kalian mau jadi psikolog gitu, kalian bisa balik lagi research mengenai apa yang dikerjakan sama psikolog, apa yang dilaluin sama psikolog. Nah, kalian tuh bersedia nggak menghadapi pekerjaan itu, desk job itu setiap hari gitu. Misalnya kalian pengen jadi PNS gitu, kalian tahu nggak dulu PNS itu sehari-harinya ngapain, terus PNS itu tanggung jawabnya apa gitu. Nah, kalian bisa mulai search dari situ gitu kan. Karena sebenarnya kalau
nggak penting lah kita jadi apanya gitu, misalnya kita jadi dokter, tapi lebih ke kita harus paham dulu nih dokter tuh ngapain sih gitu. Kita harus research dulu pekerjaan yang pastinya akan kita habiskan hidup kita untuk mengerjakan itu gitu loh guys. Kalau emang kalian bersedia, ya berarti kalian memilih karir itu gitu. Kalian akan berkomitmen untuk menghabiskan hidup kalian mengerjakan pekerjaan yang termasuk ke dalam desk job pekerjaan itu, karir itu gitu loh guys. Nah, itu awalnya ya guys. Itu mungkin cara pertama bisa start dari situ. Terus yang kedua, aku juga mau bahas di salah satu buku yang nanti aku akan taruh. Jadi ini tuh buku tentang INFP, dan dia tuh mempunyai satu pembahasan, satu bab bahkan lebih deh kayaknya, tentang INFP dan karir gitu. Kalian juga bisa coba baca dari buku ini, nanti aku kasih di description box. Tapi aku akan bahas sedikit di sini, siapa tahu misalnya, soalnya itu buku dalam bahasa Inggris kan guys, siapa tahu kalian kurang bisa paham gitu. Kalau misalnya nanti aku akan coba, nanti kita jadi diskusi bareng-bareng gitu. Oke, jadi bentuknya itu aku ini beli e-booknya ya guys. Nanti aku akan taruh di sini mungkin bentukannya, karena ini suatu isian gitu yang bisa kalian isi, mungkin akan mempermudah untuk mapping kalian pilih karir apa atau pilih jurusan apa gitu. Oh ya, untuk yang baru lulus SMA juga, selain kalian harus tahu nanti misalnya kerjanya ngapain gitu, kalian juga harus tahu kan nanti kuliahnya apa nih gitu. Berarti kan kalian harus research dulu nih apa yang harus kalian ambil untuk biar linear gitu ke karir yang akan kalian ambil nanti. Meskipun kalau misalnya kalian belum ambil kuliahnya nih, kemungkinan itu terlalu banyak kemungkinan guys. Mungkin nanti pas kalian masuk ternyata kuliahnya nggak cocok, terus kalian keluar, atau kalian tetap menyelesaikan kuliah itu tapi kalian akhirnya bekerjanya tidak linear, karena nggak selalu gampang gitu ya guys kami mencari kerja. Ada karir 1, karir 2, karir 3. Nah, terus yang pertama itu yang ditanya adalah what education is required for this career. Yang tadi ya guys, jadi apa sih pendidikan yang diperlukan untuk kita bisa masuk ke dalam dunia karir ini gitu. Misalnya kalau psikolog, kita mau jadi psikolog. Kalau psikolog berarti kan ya otomatis ambil psikologi dulu S1, habis itu nanti lanjut psikologi profesi gitu ya di magisternya gitu. Terus itu misalnya pilihan pertama di karir option 1. Terus karir option 2 apa nih guys selanjutnya? Pilihan kalian, nanti kalian mapping gitu, kalian tulis di situ ya. Habis itu yang kedua yaitu average salary of this career. Nah, average salary ini pasti penting juga kan guys. Kalian bekerja pasti membutuhkan ekonomi nih. Ekonomi penting gitu. Jadi kalian juga cari tahu lah paling nggak average karirnya, kalau misalnya itu penting untuk kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak mentingin ekonomi dan kalian lebih mentingin untuk mengejar passion, ya terserah juga ya guys gitu. Terus yang ketiga itu adalah, nah ini, which of your cognitive function would this career highlight? Maksudnya di sini adalah kita kan, aku udah bahas ya guys mengenai cognitive function INFP, kalian nanti aku mention di sini. Oh ya, ini di luar hujan, jadi kalau misalnya ada suara hujan, sorry ya guys. Di sini aku akan mention di sini cognitive function INFP itu kan ada Vinesite itu kan guys. Nah, setiap karir itu pastinya akan meng-highlight cognitive function yang berbeda gitu. Misalnya kalau tadi psikologi, menurut aku ya, itu akan meng-highlight cognitive function kita bagian V, karena itu mungkin untuk sebagian INFP sesuai dengan value yang dia pegang gitu. Dia suka dengerin cerita orang, dia suka menolong orang, healer gitu ya. Jadi menjadi INFP ini akan meng-highlight pertama V-nya dia gitu ya. Terus abis itu kemudian dari NE itu adalah misalnya karir yang NE itu kan mencari banyak kemungkinan dari dunia luar gitu ya guys, external world. Terus kita cari kemungkinan-kemungkinan apa aja yang bisa kita lakukan, itu berarti lebih ke exploration gitu ya guys. Pekerjaan yang
akan meng-highlight-nya ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan eksplorasi gitu guys. Nah terus kalau misalnya kalian akan melakukan pekerjaan yang meng-highlight T, aku saranin tetap berkesinambungan dengan V kalian guys, karena kalau misalnya kalian, aku udah bahas juga di cognitive function itu, kalau misalnya kita cuma berfokus sama T, akhirnya kita akan disconnect gitu sama V. Dan untuk INFP disconnect sama V-nya itu, disconnect sama value-nya, disconnect sama apa yang membuat kita merasa pekerjaan kita tuh meaningful buat kita gitu guys. Nah kalau misalnya kita disconnect sama itu tuh akan susah gitu, lama-lama kita kayak bukan kita gitu loh guys. Nah sebenarnya kalau kalian sudah berkomitmen untuk meninggalkan diri kalian nih dan memilih ya udahlah gue yang penting kerja apa aja, gue butuh duit, walaupun itu cuman meng-highlight function gue, terus yang gue mau kerja jadi kuda gitu. Kalau misalnya itu mau pilihan kalian, it's okay guys, aku nggak bilang itu salah ya gitu. Cuman ya kita harus komitmen aja gitu. Kalau misalnya kita mau udah pilih itu ya kita komitmen ke pilihan kita gitu kan guys. Sama juga dengan kita memilih, misalnya kita mementingkan V atau value, berarti yang kemungkinan kita akan kerja mungkin ke arah seni, dan kebanyakan mungkin kita akan lebih harus sabar gitu ya guys kalau di dunia seni gitu, karena belum orang udah ngejudge kita atau hasilnya nggak cepet lah kayak kita misalnya kerja jadi karyawan dan sebagainya, ada plus minusnya gitu ya guys. Kalian bisa mulai research gitu kan guys. Terus abis itu yang selanjutnya, which of your core values correspond to this career? Nah ini balik ke core values, jadi apa nilai terpenting kita yang selaras sama karir ini gitu guys. Misalnya tadi psikologi, nilai terpenting kita adalah kita sebagai healer gitu kan misalnya, itu psikologi. Atau misalnya kita jadi guru, wah core values-nya ini sesuai dengan saya mau mengajar, saya mau membagi ilmu saya gitu, saya merasa bahagia gitu karena saya sudah membagi ilmu yang saya dapatkan gitu. Misalnya itu kan contoh-contoh core value yang bisa kalian miliki gitu kan guys. Nah itu macam-macam core value, bahkan sesama INFP akan berbeda. Jadi kalian bisa mapping gitu ya di option 1, option 2, option 3 gitu. Terus selanjutnya adalah which opportunities for growth and advancement does this career offer? Nah ini adalah ke perkembangan. Kalian juga harus mempertimbangkan apakah karir ini akan membuat kalian berkembang secara individu gitu ya guys. Sebagai kepribadian kalian tuh akan berkembang nggak kalau misalnya kalian berada di karir ini gitu. Misalnya contohnya kalian jadi guru gitu ya, apakah pekerjaan jadi guru ini akan membuat kalian berkembang gitu menjadi dosen? Pastinya kan kita kan kalau jadi pengajar kan kita sama-sama belajar ya, kita belajar dari murid kita menjadi lebih tahu tentang diri kita, karena kita tanpa sadar gitu kadang kita menjadi lebih tahu tentang diri kita dengan kita mengajari orang lain gitu. Oh ternyata gue berpikir seperti ini gitu loh guys. Terus habis itu mereka juga kan mempunyai pengetahuan nih kan, yang kita ajarin kan orangnya berbagai macam gitu, otomatis mereka akan memberikan masukan, memberikan perkembangan pikiran untuk kita gitu ya. Berarti kan di situ kita berkembang gitu kan. Itu dari sisi perkembangan kepribadian. Mungkin kalian juga bisa lihat di perkembangan ekonominya, wah ini ada jenjang karirnya bagus nih gitu. Kalau misalnya gue jadi dokter ini bagus nih jenjang karirnya, habis itu nanti gue bisa jadi ini, terus nanti naik lagi dokter spesialis, terus nanti naik lagi gitu. Nah itu kan dari sisi jenjang karir, itu juga patut dipikirkan gitu kan guys. Nah terus yang paling terakhir ini mungkin penting untuk INFP, yaitu use 3 adjectives to describe how you feel on your worst day at this job. Jadi kalian bayangkan kalau kalian tuh lagi dalam suasana hati terburuk kalian, dan terus abis itu kalian dimarahin atasan, terus kalian karena pusing gitu kan, terus kalian kerjanya salah gitu, terus pokoknya ini adalah hari terburuk kalian di kantor gitu, kalian bayangkan, atau di kerjaan kalian apalah itu gitu. Misalnya ada klien yang ginilah gitu,
terus kalian tidak bisa memenuhi keinginan klien gitu, terus jadi dimarahin dan sebagainya. Nah, jadi kalian tuh gimana perasaannya kalau misalnya kalian berada di situasi ini gitu, kalian bayangkan gitu. Nah, kalian tuh bisa tulis misalnya career option pertama, kalau worst day on my job gitu, kalian akan merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini tuh penting karena supaya kalian bisa ada gambaran gitu guys. Misalnya nanti worst day of your job, nanti kalian akan seperti apa, karena emang pekerjaan kan gak setiap hari mulus gitu kan guys. Pasti ada aja hari misalnya kita salah terus, atau kita kurang dihargain mungkin hari itu, atau mungkin kita, ya banyak lah ya faktor eksternalnya yang bikin pekerjaan tuh nggak selalu mulus gitu guys. Nah, dari situ kalian bisa mulai ngelis dan lihat mana sih yang paling cocok sama kalian gitu. Mungkin kalian akan bisa mengkerucutkan, kalian akan milih ke jurusan apa kuliahnya, atau kalian akan melamar kemana kalau buat yang lagi nyari kerja gitu ya guys. Terus atau misalnya kalian, oh ternyata gue nggak cocok, gue mau bikin bisnis aja gitu, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu. Terus saran aku juga, INFP itu kan kreatif ya, kreativitasnya tuh harus dikeluarkan. Kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan pekerjaan karena faktor eksternal ya guys, antara susah atau ya kita nggak bisa lah, kita mau kerja ini terus langsung dapat, kadang kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus ada hobi mungkin yang bisa menjadi tetap outlet buat kalian ngeluarin output kreativitas kalian gitu guys, supaya kita tetap bisa berekspresi gitu, karena emang itu penting untuk NFP mengekspresikan kreativitas gitu. Cuman aku tetap aku berdoa semoga kalian bisa menemukan pekerjaan yang sejalur gitu dengan kreativitas kalian, dengan core values kalian, dengan keinginan kalian, atau kalian bisa menciptakan sendiri pekerjaan itu. Apapun itu, kalian harus berani berkomitmen gitu kan. Apakah kalian akan terjun kemana, just take leap of faith gitu ya guys. Oke, terus aku rasa sampai sini dulu aja pembahasannya. Nih masih broad banget sih gitu, cuman ini salah satu cara aja kali yang bisa kalian lakukan gitu. Terus kalau misalnya kalian mau diskusi apapun itu, dan karena aku lagi dalam proses penulisan juga, aku sangat senang banget kalau misalnya kalian bisa sharing tentang masa-masa self discovery kalian di komen gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Dadah.